Lu pasti udah nggak asing dengan genre action kayak Tokyo Revengers, One Punch Man, Boku no Hero Academia, Naruto, dan masih banyak lagi. Tapi apa lu penasaran gimana jadinya kalau action ini digabung sama genre romance? Halo pecinta anime, gue Rimero. Kali ini gue ngasih tahu 5 anime bergenre romance action. 1. Sword Art Online. Bercerita mengenai sebuah game online canggih di masa depan, di mana para pemainnya harus menggunakan helm bernama Nerf Gear. Helm tersebut diceritakan bisa menstimulasi otak penggunanya, sehingga mereka bisa masuk dan merasakan langsung bagaimana dunia virtual dari game yang mereka mainkan. Namun di hari pertama launching gamenya, sebuah insiden yang mengerikan terjadi. Sang developer, Kayaba Akihiko, mengumumkan jika para pemain tak bisa logout dari gamenya dengan cara apapun. Artinya, mereka terjebak di dalam game dan tubuh asli mereka di dunia nyata tidak bisa digerakkan. Parahnya lagi, jika karakter mereka di dalam game mati, maka tubuh asli mereka di dunia nyata juga ikut mati. 2. Champion Matsura wa no Kamigami to Kamigoroshi no Mao Kusanagi Godou. Siswa SMA yang berumur 16 tahun berhasil membunuh dewa yang bernama Ferret Gardra. Ia mendapatkan gelar champion yang berarti pembunuh dewa atau God Slayer. Erika Brandley, gadis cantik yang berumur 16 tahun dari Italia, yang merupakan prajurit besar dari kelompok magis yang bernama Perunggu Hitam, dan telah berjuang bersama Kusanagi Godou untuk mengalahkan dewa Ferret Dracna, guys. Dewa ini sangatlah kuat dan dia tidak suka kekalahan. Tapi siapa sangka anak yang berumur 16 tahun ini dapat mengalahkan dewa ini dengan mudah. Tiga. Kazuya no Sigma. Remaja 16 tahun yang merupakan seorang putra tertua dari keluarga Kanagi dan juga merupakan seorang pewaris keluarga Kanagi. Semua keluarga Kanagi diwajibkan untuk menguasai teknik Enjutsu, sebuah kemampuan untuk mengendalikan elemen api. Sebagai pewaris selanjutnya dari keluarga Kanagi, Kazuma dijadikan sebagai pemegang sebuah pusaka pedang dengan kekuatan besar bernama Enraiha. Akan tetapi, Kazuma yang ternyata tidak mampu menguasai Enjutsu dan berhasil dikalahkan dalam pertarungan saat melawan sepupunya yang lebih muda bernama Ayano Kanagi. Karena sang ayah kecewa, akhirnya ia membuang Kazuma dari keluarga Kanagi karena ketidakmampuannya dalam menggunakan kekuatan api. 4 tahun berlalu, Kazuma telah kembali ke kampung halamannya sebagai Kazuma Yagami. Ia kini memiliki kemampuan Fujutsu yang membuat dirinya dapat mengeluarkan kekuatan elemen angin. Tetapi, kepulangan Kazuma tidak disambut baik oleh keluarganya. Kazuma justru dituduh sebagai pelaku pembunuhan keluarga Kanagi yang katanya dibunuh oleh kekuatan angin. Mereka menganggap Kazuma ingin balas dendam dengan keluarganya yang telah membuangnya 4 tahun yang lalu. Hal tersebut membuat keluarga Kanagi merasa marah, termasuk Ayano dan ayahnya Kazuma. Kini Kazuma dihadapkan dengan masalah yang rumit. Ia harus menemukan pelaku sebenarnya untuk membersihkan namanya. Empat. Vampire Knight. Yuki Cross, gadis yang terlantar di sebuah tempat yang sunyi, dingin, dan berbahaya. Saat itu dia masih kecil, kira-kira sekitar anak kelas 1 atau 2 SD. Saat itu juga, sebagian ingatannya hilang dan dia tidak bisa apa-apa. Lalu, dia diserang oleh vampir jahat yang ingin memakannya. Beruntungnya dia ditolong oleh seorang lelaki pemuda tampan bernama Kuraname Kuran, dan saat itulah dia dibawa ke rumah buat diasuh. Namun beberapa hari kemudian, datanglah seorang laki-laki badannya berlumuran darah bersama kain. Dia adalah Zero Kiryu, keluarga Zero yang diserang oleh vampir, dan hanya Zero lah yang selamat. Sebenarnya masih ada yang selamat, yaitu adik kembarnya, tapi dia hilang entah kemana. Lalu, sejak saat itu Zero juga diasuh oleh Kain. Hubungan Yuki dan Zero sudah seperti kakak adik. Lalu, Kain membuka sekolah berasrama bernama Cross Academy.
5. Shakugan no Shana. Sakai Yuji, seorang anak SMA yang mengharapkan kehidupan normalnya terus berlanjut. Namun saat perjalanan pulang, ia menyaksikan pemandangan mengejutkan ketika dunia tiba-tiba berhenti. Orang-orang dilalap api biru dan sesosok monster yang menyerupai boneka besar memakan mereka. Saat monster itu coba memakan Yuji, seorang gadis berpedang dengan pakaian hitam, mata dan rambut berwarna merah, membara menyelamatkan dirinya. Nah, itu dia anime action romance yang bisa gue kasih ke kalian. Anime mana yang menurut kalian paling bagus, atau ada anime lain yang gak gue sebutin? Kalian bisa komen di bawah. Gue Remero, sampai jumpa.